Tempat pemrosesan dan pengolahan sampah akhir atau kita mengenalnya sebagai TPA Sarimukti terletak di Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, merupakan tempat berkumpulnya sampah-sampah di 4 kota besar yang ada di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. TPA Sarimukti pada awalnya dibangun sebagai TPA sementara pada saat terjadi bencana longsor di TPA Leuwi Gajah. Tapi pada kenyataannya, TPA ini terus digunakan menjadi TPA regional sejak tahun 2006. Sehingga kapasitas TPA ini yang seharusnya hanya 2 juta ton saja, sampai saat ini sudah mencapai 16 juta ton, atau sekitar 8 kali dari kapasitas yang disiapkan dari awal. Pertanyaannya adalah, seberapa besar sebenarnya kapasitas yang dimiliki oleh TPA Sarimukti ini sehingga tidak menyebabkan bahaya bagi lingkungan ataupun bahaya bagi masyarakat sekitar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian mengadakan serangkaian penelitian yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian masyarakat kami untuk bisa mengukur secara presisi kapasitas ruang yang ada di TPA Sarimukti. Selain itu, kami juga melakukan kajian mengenai daya dukung geologi yang ada di daerah ini. Hal terpenting lainnya, bahwa aliran air hujan dan juga air limpasan yang berasal dari air hujan cukup banyak melewati daerah ini. Karena daerah ini ada di Das Sarimukti yang luasnya sekitar 160 hektar.
koordinator operasional di TPK Sarimukti. Saat ini kondisi TPK Sarimukti alhamdulillah semakin membaik. Kami tidak ada mengalami antrian yang panjang. Untuk pelayanan sampah, saat ini kita masih menggunakan di zona 3. Alhamdulillah zona 3 masih kondusif untuk dilaksanakan pelayanan sampah kami dari 2 kota dan 2 kabupaten. Di zona 1 kami sudah melaksanakan penutupan tanah juga. Zona 2 juga sudah kita tata, kita rapihkan. Alhamdulillah alat berat di kami ini sudah banyak ya. Jadi supportingnya sangat baik sekali. Kami juga sedang melaksanakan penataan di Sungai Cipanauan sana. Untuk itu, hari ini telah dilaksanakan penelitian oleh ITB. Kami tidak tahu ketinggian sampah di sini untuk kebaikan di lingkungan seperti apa. Jadi kami mohon untuk tim ITB untuk melaksanakan pengukuran ketinggian bagaimana baiknya untuk lingkungan di TPA Sarimukti dan masyarakat sekitar. Teknik geodesi memainkan peranan penting dalam menghitung volume sampah di TPA Sarimukti dengan menyediakan pemodelan 3 dimensi yang akurat dari permukaan TPA. Pengukuran geodetik menggunakan teknologi seperti GNSS, seperti yang terlihat di belakang, Total Station, dan penginderaan jauh memungkinkan pemetaan topografi TPA secara terperinci sebelum dan setelah penimbunan sampah. Dengan perbedaan antara permukaan awal dan akhir volume yang ditimbun dapat dihitung secara akurat menggunakan metode integrasi numerik seperti prisma volume. Penggunaan drone yang dilengkapi dengan kamera fotografi juga kami gunakan untuk membantu menghasilkan peta ortofoto dan model permukaan digital yang memudahkan perhitungan volume. Selain itu, geodesi juga berperan dalam pemantauan berkala dalam perubahan volume sampah, memungkinkan pengelola TPA untuk memahami laju penimbunan dan mengoptimalkan kapasitas lahan di TPA Sarimukti ini. Teknologi satelit penginderaan jauh dapat juga digunakan untuk memantau perubahan di area yang lebih luas, membantu pengelolaan TPA menjadi lebih efisien. Dengan demikian, teknik geodesi tidak hanya memberikan informasi akurat terkait volume sampah, tetapi juga mendukung pengelolaan yang lebih baik terhadap lingkungan dan kapasitas lahan di TPA Sarimukti. Perkenalkan, kami dari tim Geodesi dan Geomatika ITB. Nama saya Dava, ini ada teman saya Laila, dan yang megang payung adalah Albi. Di sini kami melakukan pengukuran di TPS Sarimukti yang berletak di 2 kegiatan. Yang pertama itu mengukur batas dari TPS Sarimukti. Nah, kami mengukur batas tersebut menggunakan GPS, yaitu metode RTK atau Real Time Kinematic. Jadi kami mengelilingi batas-batas TPS Sarimukti dan melakukan pengukuran RTK. Kemudian yang kedua adalah mengukur profil memanjang dari TPS Sarimukti itu sendiri menggunakan alat elektronik Total Station. Jadi menggunakan metode reflectorless, yaitu membidik daerah-daerah yang di mana terdapat perbedaan elevasi yang cukup signifikan. Si QB. Nah kan, QB itu volcanic. Isinya apa aja? Volcanic Dex. Kelakar. Waduh, ada, nggak ada tuh. Tapi di daerah itu nggak ada. Panjang itu. Iyalah. Kayak nggak consolidated gitu. Lapuk atau dia sebenarnya pernah longsor dulu banget gitu. Sangat tidak ini. Kalau yang lempung di mana? Di sana ya? Nah, ini
salah satu batuan yang ada di bawah dari tumpukan sampah di TPA Sarimukti ini. Jadi batuannya berupa breksi dengan fragmen-fragmen berupa batuan beku. Kalau dilihat ada beberapa mungkin kekhawatiran atau yang perlu kita perhatikan. Salah satunya nanti adalah porosity batuannya gitu. Kalau lihat ini sih sepertinya lebih air akan lebih gampang masuk gitu. Jadi kalau kita punya tumpukan sampah di situ, air lindinya bisa jadi dia masuk ke bawah dari atau ke aquifer di batuan yang ini. Nah, kalau dari sisi kekuatan sebenarnya batuan ini hanya di bagian utara ya. Batuan ini cukup firm gitu ya, cukup oke untuk dari sisi kestabilan lerengnya. Tetapi perlu dilihat juga, soalnya ini pecah-pecah. Sepertinya bukan batuan yang intact gitu. Nanti kita lihat di sebelah di bawah batuan intaknya seperti apa, batuan yang masih connected dengan bagus gitu ya, masih belum pecah-pecah. Ini nggak tahu, sepertinya agak lebih lepas-lepas gitu ya. Selain lapuk mungkin dia sempat semacam dari longsoran kayaknya. Yang satunya nanti kita lihat di belakang. Oh ya, sebenarnya di TPA Sarimukti ini ada 3 batuan yang ada di bawahnya paling nggak atau paling nggak di sekitarnya. Yang pertama adalah yang ini, batuan yang berupa breksi, umurnya Pliosen, jadi di akhir dari Neogen ya, dari Tersier. Kemudian ada batu pasir satu lagi, formasi Cantayan yang lebih muda dari ini. Isinya ada batu pasir dan batu lempung. Dan satu lagi nanti ada di selatan, sebenarnya nggak pas di area TPAS Sarimukti, tetapi hanya ada di bagian ujung selatannya. Nah, problemnya adalah batuan itu, batuan yang paling muda ada di atasnya, paling atas gitu ya. Kemudian kemiringan batuan ini semua ke selatan, jadi kita di paling atas, kemudian nanti kalau ke paling bawah itu batuannya miringnya ke selatan begitu. Nah, batuan yang vulkanik yang paling muda itu ada di atas, paling atas di sisi selatan, dan itu yang mendasari banyak rumah-rumah atau penduduk yang ada di selatan. Nah, kemarin pertanyaan yang cukup menarik adalah apakah batuan vulkanik yang paling muda itu menjadi aquifer untuk air tanah di area permukiman yang kemudian dimanfaatkan warga. Jika demikian, maka perlu dilihat apakah air yang ada di TPA ini, air lindinya misalnya, itu masuk ke aquifer tersebut atau tidak. Itu yang perlu dilihat lebih detail nanti ya. Nah ini Mas, oke. Ini batuan yang lain. Jadi kalau di atas tadi kita dapat batuan yang besar-besar gitu, batuan breksi. Nah yang ini adalah batuan yang
ada di lebih ke selatan. Itu adalah batuan yang lebih halus seperti ini, warnanya kecoklatan gitu ya. Ini adalah batuan yang cenderung tidak mengalirkan air. Jadi sebetulnya kalau lihat yang ini mungkin kalaupun ada air lindi dia akan di atasnya, jadi nggak masuk ke air atau ke reservoir sebagai reservoir, karena dia cenderung istilahnya tidak mengalirkan air ya. Nah, ini adalah batu lempung, kalau tidak salah masuk ke formasi Cantayan, jadi dia ada di lebih selatan dari yang breksi tadi di sebelah utara. Jadi kalau kita lihat breksinya ada di sebelah utara, kemudian nanti di lebih dari setengah ke selatan isinya lebih banyak yang batu lempung. Nah, secara morfologi sebenarnya area TPAS itu dibatasi oleh dua sungai kecil. Yang ini sisi baratnya adalah yang ini, kemudian di sebelah timur ada sungai lagi. Nah, tetapi rencana ekstensi atau penambahan area tumpukan sampah itu ada di sebelah, jadi melewati dari sungai. Jadi yang sekarang area sampahnya dibagi atau dibatasi oleh dua sungai kiri kanan, barat dan timur, tetapi nanti ekstensi yang direncanakan itu sepertinya akan lebih ke timur dari sungai yang tadi. Jadi ada sungainya jadi di tengah-tengah gitu ya. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatikan dari sisi hidrologinya. Kemudian yang ini ada sungai kecil lagi di sebelah sana, tapi ini batuan yang lempung tadi, jadi halus, kemudian dia tidak bisa menyimpan air gitu ya, jadi air lebih cenderung tidak bisa masuk ke dalam batuannya. Makanya stratigrafi gimana sih sebenarnya, ini apa nih? Yang itu MDM kan dia telepon. Selamat siang semuanya. Jadi kami sedang melakukan pengukuran untuk temperatur dan pH tanah yang ada di site 1 dan didapatkan pH sebesar 5,93 dengan temperatur tanahnya adalah 34,3 derajat Celcius. Oke, selamat siang semua. Kami melakukan pengukuran tingkat magnetis dari suatu tanah menggunakan alat susceptibilitas magnetik itu.
Di sini didapatkan nilai pada set 1 yaitu 13,7 dikali 10 pangkat min 3. Oke. Baik, ini merupakan pengukuran dari pH air lindinya dan diperoleh angka di 8,34. Oke, selamat siang semua. Saat ini kita akan mengukur tingkat konduktivitas dari suatu fluida atau larutan menggunakan alat TDS yaitu Total Dissolved Solid. Oke, didapatkan nilai dari konduktivitasnya sebesar 5078 mikrosecond per sentimeter. Oke. Susah juga atau sampai ke sininya. Heeh. Iya. Aku duluan aja. Oh iya. Mau pegangin ini. Maaf ya Pak ya, maaf banget. Baik, kami sedang melakukan pengukuran pH air di tepatnya di kolam air lindinya. pH air di air lindi pada kolam yang pada saat ini adalah 8,06. Sudah. Oke. Baik, sekarang kita akan melakukan pengukuran konduktivitas fluida menggunakan alat yang bernama TDS meter di daerah IPAL TPPAS Sarimukti. Nilainya adalah sebesar 1530. Makasih Pak. Pak, makasih. Ingin mengetahui kondisi air, gitu ya, jumlah air yang masuk ke TPA Sarimukti. Mengapa air? Karena ini menjadi faktor yang penting sekali. Setelah ini kita akan sampaikan, gitu ya. Mengingat daya dukung biologinya itu di sana seperti apa. Ini kontrol air ini sangat besar. Nah, memang nilainya ini sangat besar karena dikalikan dengan area yang besar dan belum mempertimbangkan faktor hidrologi yang memang debit outletnya dan evaporasinya gitu Pak. Yang didapat itu batuan dasar banyak itu kan
kelebihan mineral lubungnya. Nah itu salah satu yang kita amati. Dan zona 4 itu ada sekat. Nah, harusnya kan baiknya dari tiap sekat itu ada drainase ya, Bu. Nah, mungkin apakah bisa gitu ya Pak ya dengan cara alami seperti itu.